Hai, pemerintah Korea Selatan terus mendesak Indonesia untuk segera melunasi dana komitmen proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae. Bahkan dalam pertemuan lanjutan delegasi Indonesia yang dipimpin Menlu Retno Marsudi dengan delegasi Korea yang dipimpin oleh Menlu Cho Tae-yul, pemerintah Korea menetapkan deadline bagi Indonesia untuk melunasi tunggakan pada tahun 2026 mendatang. Pendirian Korea ini tampaknya tidak berubah, meski Indonesia berusaha membujuk agar dana komitmen Indonesia bisa dicicil hingga tahun 2034 mendatang. Pertanyaannya adalah, kenapa tahun 2026 menjadi deadline yang diberikan oleh Korea Selatan? Dan apa konsekuensinya jika Indonesia tidak melunasi sebelum deadline yang diberikan ini? Apakah Korea Selatan akan menggandeng negara lain dalam proyek ini menggantikan Indonesia? Mari kita bahas. Indonesia sendiri sudah bergabung dalam proyek KFX-IFX yang melahirkan pesawat tempur KF-21 Boramae sejak tahun 2010 yang lalu, di mana Indonesia setuju untuk menanggung 20% dana proyek yang diperkirakan mencapai 6 miliar dolar ini. Artinya, pihak Indonesia akan menanggung dana 1 miliar dolar atau sekitar 15,5 triliun rupiah. Nah, hingga saat ini kabarnya Indonesia baru membayar sekitar 207 juta dolar dan masih menunggak dana komitmen sebesar 747,6 juta dolar atau sekitar 11,5 triliun rupiah. Tunggakan inilah yang terus dikejar oleh Korea untuk segera dilunasi oleh pemerintah Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Korea ngotot Indonesia harus melunasi dana komitmen pada tahun 2026 mendatang? Bukankah Indonesia yang sudah mulai mencicil lagi dan berjanji melunasi hingga tahun 2034 mendatang? Menurut analisa admin, Korea ngotot harus dilunasi pada tahun 2026 karena fase EMD tahap pertama memang harus sudah selesai di tahun 2026 tersebut. Fase EMD atau Engineering Manufacturing Development tahap pertama sendiri sudah berjalan dan sudah berhasil membangun 8 unit prototipe jet tempur KF-21 Boramae, di mana 6 diantaranya diuji terbang dan 2 sisanya diuji grounding. Nah, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang tertuang dalam Project Agreement yang ditandatangani tahun 2015 yang lalu memang hanya mencakup fase EMD tahap pertama dari tahun 2015 hingga tahun 2026. Artinya, setelah tahun 2026, seharusnya hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan sudah selesai dalam konteks fase EMD tahap pertama. Sebagaimana kita ketahui bersama, fase EMD pesawat tempur KF-21 Boramae sendiri dibagi dalam 3 fase. Fase EMD pertama adalah tahun 2015 hingga tahun 2026 yang sedang berjalan dan menghasilkan prototipe dan produksi KF-21 Blok 1. Sedangkan fase EMD kedua direncanakan akan mulai di tahun 2026 hingga tahun 2030 mendatang dan akan menghasilkan pesawat tempur KF-21 Blok 2 yang memiliki fitur Internal Weapon Bay. Sedangkan fase terakhir, fase EMD ketiga, akan dimulai tahun 2030 mendatang dan akan menghasilkan KF-21 Blok 3 yang akan menjadi pesawat tempur siluman generasi kelima. Nah, Project Agreement antara Indonesia dan Korea Selatan yang ditandatangani pada tahun 2015 yang lalu hanya mencakup fase EMD tahap pertama yang berlangsung antara tahun 2015 hingga tahun 2026 yang akan menghasilkan KF-21 Blok 1. Selanjutnya, Indonesia dan Korea Selatan akan melakukan penandatanganan kontrak baru dengan catatan Korea masih ingin bekerja sama dengan Indonesia di fase EMD kedua untuk KF-21 Blok 2. Nah, sebelum masuk ke fase kedua, tentunya Korea ingin Indonesia menyelesaikan kewajibannya di fase pertama ini. Jika Indonesia belum menyelesaikan kewajiban di fase EMD pertama, tentu masalah pembayarannya akan terus berlanjut di fase kedua yang direncanakan mulai tahun 2026 mendatang. Itulah sebabnya Korea Selatan sangat ngotot Indonesia harus menyelesaikan pembayaran dana komitmen fase EMD pertama
paling lama tahun 2026 ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan AMD fase kedua? Apakah Korea Selatan masih akan bekerja sama dengan Indonesia? Jawabannya tergantung pada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan untuk terus bekerja sama atau memutuskan untuk mengakhiri kerjasama di proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai hanya cukup di fase pertama saja. Bukan tidak mungkin Korea Selatan akhirnya akan memutuskan untuk menjalankan fase AMD kedua untuk proyek KF-21 Boramai Blok 2 tanpa melibatkan Indonesia lagi. Sederet permasalahan dan keterlambatan Indonesia membayar dana komitmen bisa saja membuat Korea memutuskan melanjutkan fase AMD kedua tanpa melibatkan Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau bukan dengan Indonesia, siapa yang akan menjadi partner potensial Korea Selatan dalam fase AMD kedua KF-21 Boramai ini? Jangan lupa bahwa Polandia sudah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Korea Selatan untuk pengembangan AMD fase kedua untuk menghasilkan pesawat tempur KF-21 Blok 2 yang dilengkapi dengan fitur Internal Weapon Bay atau IWB. Polandia sepertinya sudah cukup terpikat dengan alutsista buatan Korea Selatan, di mana sebelumnya Polandia sudah membeli 48 unit pesawat tempur FA-50 Golden Eagle dari Korea Selatan, yang terdiri dari 12 unit FA-50 Blok 10 dan 36 unit FA-50 Blok 20. Polandia yang tengah menghadapi ancaman Rusia tampaknya tertarik menggandengkan pesawat tempur FA-50 Golden Eagle dengan pesawat tempur KF-21 Blok 2 Boramai yang sama-sama buatan Korea Selatan. Sebelumnya Polandia juga sudah membeli sekitar 180 unit main battle tank K2 Black Panther dan 212 unit howitzer K9 Thunder buatan Korea Selatan. Besarnya nilai transaksi militer Polandia dan Korea Selatan ini bukan tak mungkin akan menjadi pertimbangan bagi Korea untuk menggandeng Polandia di fase AMD kedua proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai menggantikan Indonesia. Selain Polandia, dua negara Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab dan Arab Saudi kabarnya sudah pernah didekati oleh Korea Selatan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan Indonesia jika Polandia bergabung? Bisa saja Indonesia akan ditendang keluar oleh Korea Selatan dan hanya akan bekerja sama dengan Polandia. Atau bisa juga Indonesia bergabung bersama Polandia dan Korea Selatan, sehingga nantinya fase AMD kedua proyek KF-21 Blok 2 akan melibatkan 3 negara sekaligus. Semua hal masih bisa terjadi dalam 2 tahun ke depan. Namun dari pertemuan terakhir Menlu Retno Marsudi dengan Menlu Korea Cho Tae-yul pada tanggal 18 Maret 2024 di Korea Selatan, tampaknya kedua negara masih sama-sama sepakat untuk terus bekerja sama dalam proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai ini. Korea Selatan tampaknya masih sangat membutuhkan Indonesia sebagai pasar potensial penjualan 50 unit pesawat tempur KF-21 Boramai. Kita tunggu saja perkembangannya. Sekian dulu video kali ini, bagaimana pendapat kamu? Apakah Indonesia akan segera melunasi dana komitmennya ini? Dan untuk fase AMD kedua, apakah Indonesia akan masih lanjut atau malah akan digantikan oleh Polandia? Sampaikan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam!